SD Islam Al-Falah kelas 1A, B, C, dan D semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Mai ya. Hari ini kita akan belajar tema berapa? Ayo, siapa tahu tema 5 atau tema 1E ya. Bukunya yang ini yang kita pakai anak-anak. Nah, hari ini kita belajar tematik 1E nya tentang subtema 3, yaitu pengalaman di sekolah. Baik anak-anak, tapi sebelum belajar, bagaimana kalau kita baca doa dulu yuk? Seperti biasa, kita mohon tambah ilmu supaya ilmu kita bermanfaat untuk semuanya ya. Kemudian kita selalu mudah menerima ilmu, jadi makin pintar anak-anak semuanya. Oke, yuk, baik yuk, tangannya diangkat, kita baca doa mohon tambah ilmu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Baik, terima kasih anak-anak soleh dan soleha yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran pengalaman di sekolah, Bu Mai punya lagu. Kita nyanyi dulu mau? Ini lagu anak TK, tapi nggak apa-apa dinyanyiin sama anak SD kelas 1 ya, mengingatkan waktu kalian TK, pengalaman ketika TK ya. Mungkin ada yang sudah bisa. Oke, tangannya di depan ya. Gini nih, tangannya yang kanan sama yang kiri ditemukan. Nah, gini ya. Sebelum belajar kita nyanyi dulu, tangannya mau digerak-gerakin supaya lentur ya. Jadi tangannya kalau menulis nggak kaku. Oke, gini ya. Oke, dibuka. Nah, gini nah. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Ya, judulnya Tidur Tidur. Ini lagunya. Yang sudah hafal boleh ikut nyanyi. Tidur tidur, makan dulu. Di mana ku cari? Di dalam lemari. Awas ku bilang mama, awas ku bilang papa. Tangan digenggam, jari diluruskan, lentikan ke kanan, lentikan ke kiri. Jari dilemaskan, jari dilemaskan. Alhamdulillah, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Oke ya, nanti bisa diulang lagi lagunya, diingat-ingat lagi. Gampang itu. Tidur tidur, tidur tidur, makan dulu. Di mana ku cari? Di dalam lemari. Awas ku bilang mama, awas ku bilang papa. Kemudian tangan digenggam, jari diluruskan, lentikan ke kanan, lentikan ke kiri. Jari dilemaskan, jari dilemaskan. Semuanya sudah tidak sabar mau belajar. Baik, anak-anak, hari ini tadi Bu Mai sudah janjikan kita akan belajar tentang subtema 3, pengalaman di sekolah. Wow, pengalaman di sekolah, Bu Guru, aku belum sekolah, kan lagi pandemi. Oh iya, jadi kita mengingat pengalaman di sekolah anak-anak ketika TK. Yuk,
kira-kira pengalaman apa yang anak-anak pernah alami ketika TK ya, ketika sekolah dulu ya? Pengalaman itu adalah kejadian yang kita alami nak ya. Nah, misalnya ketika sekolah itu aku punya pengalaman yang menyenangkan, juga tidak menyenangkan ada. Misalnya pengalaman menyenangkannya aku main sama teman-teman. Nah ya, main sama teman-teman itu pengalaman aku waktu sekolah Bu Guru, sangat menyenangkan. Aku rindu sekarang pengen main sama teman-teman. Iya, sama Bu Guru juga pengen ketemu sama anak-anak, ingin banget ke sekolah lagi. Tapi sabar ya, kita tunggu sampai wabah ini lewat, demi kesehatan semuanya, demi kebaikan semuanya. Oke nak, kita kembali lagi. Pengalaman di sekolah yang menyenangkan, ingat-ingat ketika bermain bersama teman, aku seneng Bu Guru. Terus ketika aku dapat nilai bagus, gambarku dinilai bagus, dikasih nilai bintang sama Bu Guru, aku senang. Nah, itu namanya pengalaman menyenangkan. Ada juga pengalaman tidak menyenangkan. Ayo, siapa bisa pengalaman tidak menyenangkan ketika di sekolah? Nah, kalau di buku ini ada di halaman 52. Yang ini suasana di sekolah, anak-anak bisa lihat ya, mereka sedang bermain di halaman sekolah. Tadi pengalaman menyenangkan, maksudnya mereka bermain bersama teman-teman dan kejar-kejaran, olahraga ya, dapat nilai bagus, juga menyenangkan. Sekarang yang tidak menyenangkan apa ya? Yang tidak menyenangkan apa ya? Tidak menyenangkan. Berarti kalau tidak menyenangkan itu ketika aku jatuh Bu Guru. Nah, jatuh misalnya lagi main bola, lagi main futsal sama temannya, tendang bola terus jatuh deh. Aku nangis, aku tidak senang. Jadi anak-anak tahu ya, kalau tidak menyenangkan itu membuat hati kita sedih. Kalau kita menangis, kalau kita kesakitan, artinya itu tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, yang membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa ya. Jadi pengalaman di sekolah itu banyak. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, itu pengalaman di sekolah. Anak-anak, hari ini juga Bu Mai mau membahas tentang keberagaman dalam keluarga. Keberagaman anggota keluarga. Anak-anak juga punya keluarga di rumah, ya. Ada, kita sudah belajar tuh keluarga inti. Keluarga inti itu ada siapa aja? Ayo, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian ada keluarga besar. Keluarga besar itu ada kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak-anak, keponakan, sepupu, semuanya banyak ya. Nah, anak-anak, dalam keluarga itu ada keberagaman, ada macam-macam sifat dan karakter. Jadi setiap orang dalam anggota keluarga kita pasti punya kegemaran yang berbeda-beda. Ya apa tidak? Ya, betul. Misalnya nih, misalnya keluarga Nina. Ya, selain keragaman kegemaran yang berbeda-beda, juga ada ciri-ciri yang berbeda nak. Ya, misalnya keluarganya Nina, nanti kita belajar keluarga Nina. Keluarga Nina ada ayah, ada ibu, ada kakeknya juga di keluarga Nina. Banyak. Terus nanti Bu Mai mau kasih lihat gambarnya juga. Ada keluarganya Tony. Nah, keluarganya Tony itu siapa aja? Ya, misalnya nanti kalau di keluarga siapa tadi Bu Mai bilang keluarganya si
Nina, misalnya Nina suka menanam bunga, kegemarannya ya. Ayah suka olahraga, kemudian ibu suka memasak, ibu gemar memasak. Jadi kegemarannya berbeda-beda. Kemudian bentuk fisiknya, misalnya ciri-ciri ayahnya Nina apa? Ayahnya Nina ciri-cirinya apa ya? Rambutnya lurus ya. Terus apa lagi? Kulitnya putih, itu namanya ciri-ciri atau tanda-tanda ya. Atau juga Nina, ciri-cirinya apa ya Nina ya? Coba nanti kita perhatikan gambarnya Nina. Oke, yuk sekarang kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan gambar keluarga Nina dan keluarga Tony supaya kita mengetahui ciri-ciri fisik dan keragaman anggota keluarga. Oke, yuk mari kita lihat dulu fotonya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengamati gambar keluarga Tony. Ya, keluarga Tony sedang berpiknik, sedang jalan-jalan ke taman safari nih. Nah, keluarga Tony, anggota keluarganya ada 3 orang. Kita sedang belajar apa tadi kata Bu Mai? Keragaman anggota keluarga ya, terutama dengan ciri-ciri fisiknya. Nah, ini adalah ayah Tony, ini ibu Tony, dan ini adalah Tony. Anak-anak perhatikan untuk ciri-ciri fisik, kita mulai dari ciri-ciri ayah. Ciri-ciri itu adalah tanda-tanda khusus ya. Ciri-ciri ayah Tony adalah 1, rambutnya keriting. Nah, lihat tuh rambut ayah Tony keriting. Yang kedua, kulitnya berwarna coklat atau sawo matang. Dan memakai kacamata. Ya, itu ciri-ciri ayah. Kalau ciri-ciri ibu Tony rambutnya sebahu atau rambutnya sepundak atau pendek. Kemudian bibirnya merah. Terus kulitnya berwarna putih atau kuning langsat. Yang ketiga adalah Tony. Tony mempunyai ciri-ciri fisik, rambutnya keriting atau ikal, kulitnya sawo matang. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan anak-anak ini, kira-kira Tony mirip dengan siapa? Mirip dengan ayah atau dengan ibunya? Ayo. Ya, Tony mirip dengan ayahnya, sama-sama keriting dan sama-sama berkulit sawo matang atau coklat ya kulitnya ya, tapi Tony tidak memakai kacamata. Nah, itu kalau kita hitung tadi anggota keluarga Tony ada 3 orang. Oke, sekarang kita lihat keluarga yang satunya lagi, karena kita sebentar lagi akan belajar mengenai membandingkan benda, membandingkan bilangan. Kalau ini keluarganya Tony ada 3 tuh, bilangannya berarti angka 3. Sekarang kita lihat keluarganya Nina. Ya, keluarga Nina ada berapa ya? Kita lihat yuk, kita amati gambarnya dulu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati keluarga Nina ya. Keluarga Nina itu anggota keluarganya lebih banyak dari anggota keluarga Tony. Ya, kita hitung dulu ada berapa orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang anggota keluarga Nina. Ya, Nina yang pakai rok kuning, nah, rambutnya diikat 2. Kemudian ibu Nina sedang bawa kue, yang ini ayahnya
kakek, adik, nenek, bibi, paman, dan sepupunya Nina. Nah, anak-anak coba perhatikan ciri-ciri kakek. Kakek Nina ciri-cirinya, tandanya apa nih? Tanda khusus nenek kakek. Ya, kakek rambutnya pendek, kulitnya putih, berkumis, memakai kacamata, dan sudah keriput dahinya, kelihatan ya karena kakek sudah tua. Kemudian ciri-ciri Nina, ciri-ciri fisiknya apa nih? Kita perhatikan, kulitnya putih atau kuning mangsat boleh. Kemudian rambutnya panjang ya, rambut Nina panjang diikat dua, itu ciri-ciri fisiknya nak. Ya, kalau kita perhatikan lagi, setiap anggota keluarga kan pasti mirip dengan ayah atau ibunya salah satunya. Nah, kalau Nina mirip dengan siapa? Coba anak-anak perhatikan. Ini ibunya Nina, ini ayahnya Nina. Jadi Nina mirip dengan siapa kira-kira? Pasti Nina mirip dengan ibunya ya. Jadi Nina mirip dengan ibu. Oke, anak-anak sudah tahu tadi anggota keluarga Nina ada 9. Anggota keluarga Tony ada 3. Nah, kita akan masuk pada pelajaran matematika membandingkan bilangan. Nah, anak-anak, ini Bu Mai punya stik es krim. Stik es krimnya sesuai dengan jumlah bilangan anggota keluarga Nina dan anggota keluarga Tony. Ya, stik es krim yang pink ini anggota keluarga Tony karena ada 3 orang tadi kan ya, ayah Tony, ibu Tony, dan Tony. Kemudian stik warna putih ini keluarga Nina, ada 9 orang. Coba kita hitung dulu stiknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anak-anak bisa mengamati anggota keluarga siapa yang paling banyak atau yang sedikit. Jadi keluarga yang sedikit adalah keluarga siapa? Keluarga Tony. Berarti 3 itu sedikit ya nak ya. 3 kurang dari 9. Kalau kita mau isi di sini berarti, nah, kita pasangkan kurang seperti ini. Berarti 3 kurang dari 9. Ya, 3 lebih sedikit dari 9. Atau Bu Mai mau ganti lagi, misalnya jumlah bilangannya bukannya 3, sekarang Bu Mai ganti ya. Jumlah anggota keluarga Nina masih 9, misalnya yang putihnya masih 9. Sekarang Bu Mai mau ganti stik yang pink. Oke, kita ganti coba. Nah, sekarang Bu Mai ganti stiknya, dua-duanya putih ya. Stik yang keluarga Nina masih tetap 9. Stik yang di sebelahnya itu yang tadi keluarga Tony, Bu Mai ganti jadi 12. Nah, kita sudah pernah belajar di semester 1 puluhan dan satuan. Ini yang satu ikat ini jumlahnya 10. Kemudian satuannya ada 2. Jadi 10 dengan 2 jumlahnya jadi berapa ya? Jadi 12. Oke, 12 dengan 9. Isinya apa ya? Kurang dari 12 kurang dari 9. Apakah betul? Oh, salah Bu Guru. 12 itu kan lebih banyak dari 9. Jadi harusnya 12 lebih dari 9. Oke, kita ganti dengan lebih dari. Nah, seperti ini. Ya, ini dia. Jadi 12 lebih dari 9. Anak-anak sudah paham ya? Jadi membandingkan bilangan yang lebih banyak berarti lebih dari. Kalau dia lebih sedikit berarti kurang dari. Itu
perbandingan bilangan. Dan yang terakhir dari materi ini adalah mengenai membuat kalimat ajakan. Nah, anak-anak, ini ada gambar lagi ya. Kita akan membuat kalimat ajakan. Anak-anak harus tahu kalimat ajakan itu bisa dimulai dengan kata-kata ayo, mari, atau boleh juga diakhiri dengan kata yuk. Nah, ini Nina mau mengajak teman-temannya bermain ular tangga. Jadi Nina mengucapkan kata-katanya bagaimana? Siapa yang bisa? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, Bu Mai kasih contoh ya. 1. Kalimat ajakan untuk gambar ini. Nina berkata pada teman-temannya, ayo teman-teman, kita main ular tangga. Itu yang 1. Atau yang kedua, boleh juga contoh kalimatnya, teman-teman, kita main ular tangga yuk. Nah, boleh juga, mari teman-teman, kita bermain ular tangga. Seperti itu ya nak ya. Itu kalimat ajakan. Nanti ada macam-macam kalimat ajakan. Anak-anak boleh menjawab di buku latihan ya, di buku latihan tematik kalian. Oke ya. Nah, anak-anak, untuk materi pelajarannya tadi sudah banyak yang Bu Guru ajarkan. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini tentang pengalamanku di sekolah. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada materi yang berbeda. Ya, anak-anak jangan lupa hari ini kita sudah belajar tentang pengalaman di sekolah, keragaman anggota keluarga, membandingkan bilangan, dan membuat kalimat ajakan dengan menggunakan kata ayo, mari, dan yang terakhir bisa juga menggunakan kata yuk. Nah, ya. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita ucapkan penutup dulu ya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu lagi anak-anak soleh, anak-anak ganteng. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.